Halo, assalamualaikum Dek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mbak, Hai, selamat malam Dek. Gimana kabarnya? malam Mbak. Alhamdulillah, baik Mbak. Saya tuh seneng banget loh Mbak, bisa dapat kesempatan di malam ini gitu ya. Orang sesibuk Mbak bisa meluangkan Mhm. waktu untuk dengerin curhatan saya malam ini Mbak. Sama. Malam ini akan jadi malam luar biasa nih kita. Nah, kita akan memulai coaching kita selama beberapa menit ke depan, 15 menit ke depan ya untuk coaching kita malam ini. Nah, gimana nih? Katanya ada sesuatu yang mau diobrolin. Kemarin chat WA ke Mbak nih. Coba boleh diceritakan deh sama Mbak. Ada apa, Dek? Iya nih Mbak, saya tuh pengen cerita banyak banget sama Mbak ya. Saya tuh Oke. udah merasa, nggak nyaman nih Mbak, ada konflik batin lah kira-kira gitu Mbak ya, yang buat saya, Hmm? sudah cukup jenuh dengan kondisi saat ini gitu. Iya, Oh, jadi ada merasa jenuh, titik jenuh ya, Dek, ya? Dengan apa yang ada alami saat ini ya? Oke, kalau boleh tahu seperti apa sih konflik batin yang dirasakan dari jenuh itu? Boleh ceritakan ke Mbak dong? Iya nih Mbak ya, jadi sekarang ini, saya tuh kan lagi pendidikan guru penggerak nih Mbak. Nah di Hmm, samping itu, di sekolah saya tuh alhamdulillah diberi kepercayaan nih Mbak ya untuk mendapatkan tugas tambahan di bidang kurikulum Mbak. Nah iya. Mbak tahu sendiri lah ya kalau kurikulum itu kesibukannya luar biasa ya Mbak ya. Nah Betul betul. kadang siang jadi malam, malam jadi siang gitu Mbak ya. Nah Mhm, Saya sudah menjalani ini kurang lebih 3 tahun ke belakang, Mbak, ya. Jadi jauh sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, Mbak. Nah, mhm, saya tuh alhamdulillah banget oleh kepala sekolah itu dipercaya untuk, mengerjakan banyak sekali tugas-tugas penting, Mbak, iya, termasuk, tugas dari kepala sekolah itu sendiri ya, Mbak, ya. Nah, mhm, saya ini juga tipe orangnya yang, nggak suka show up gitu, Mbak, dengan tugas-tugas yang saya kerjakan gitu ya. Jadi nggak suka update-update status, mau saya libur, mau kerjaannya banyak gitu, yang jelas, saya kerjakan aja gitu, itu tugas mhm mhm, kewajiban saya gitu, Mbak. Nah gini nih, Mbak, kemarin itu, iya, saya tuh kayaknya mendapatkan sindiran manja dari kepala sekolah, Mbak. mhm Jadi, mhm, sambil main-main sih, Mbak, tapi, bapak kepala sekolah tuh bilang gini sama saya, katanya, "Dini jangan terlalu sibuk dengan, eee, tugas di luar," katanya, "nanti, khawatirnya mhm, melepaskan tugas yang sudah ada," gitu, kekhawatiran dari kepala sekolah itu, Mbak. Nah, saya tuh kaget loh, Mbak, dengernya, karena nggak pernah gitu bapak kepala sekolah sampai bilang gini, walaupun iya, saya main-main gitu ya, Mbak, ya. Nah, jadi mhm Tapi saya nggak terpancing emosi sih, Mbak. Saya mhm, cuma kasih senyum, tapi sambil mikir juga saya, Mbak. Saya ingat-ingat saya ikut guru penggerak dari awal itu kan atas support dan dukungan dari beliau gitu, Mbak, ya. mhm, Nah, heeh, betul, terus ini juga saya ikuti dan saya jalani, bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi. Jadi kan saya, ingin memberikan yang terbaik dan memberikan nama baik untuk sekolah gitu, Mbak, ya. Jadi mhm, pengen meng-upgrade ilmu gitu, Mbak, ya. Nah, iya, tapi kok saya merasa sesudah, menjalani pendidikan ini, sudah sejauh ini, kok beliau, kayak pengen narik gitu, Mbak, nggak mau melepaskan gitu. mhm Itu mhm yang mhm, saya rasa. Nah, kemudian, saya jadi mikir Capsek ini nggak mau tahu atau memang nggak tahu dengan, manfaat kalau gurunya ikut guru penggerak gitu, Mbak. Jadi saya mhm tuh mhm. merasa kecewa ada gitu, Mbak, ya, bingung juga ada, gitu sih, Mbak. Mhm mhm. Oh, cukup dilematis juga ya, Dek, ya? Mhm, Mhm. Kalau kita melihat di sini cukup konflik batin kita itu antara rasa kecewa, bingung, atas reaksi yang diberikan kepala sekolah tadi, sementara kita melakukan pendidikan guru penggerak ini kan memang bukan untuk kita sendiri tadi kan, jadi untuk kepentingan seluruhnya. Mungkin di sini, apa, kepala sekolah ini belum paham akan manfaat tentang guru penggerak ini ya, Dek, ya? Oke, jadi mhm, menurut Ade selama ini ya, yang Ade rasakan ya,
Jadi Iya. seperti apa sih dukungan yang kepala sekolah sudah berikan? Jadi kan kita udah tanggung nih, udah berapa lama kita melakukan pendidikan guru penggerak ini kurang lebih ada berapa 6 bulan ya? Lebih mungkin ya, mungkin tinggal nunggu-nunggu aja sudah Mhm. modul Iya, Mbak, 2.3 kurang lebih ini. 6 bulan, iya. Jadi seperti apa yang, selama mengikuti guru penggerak ini? Seperti apa dukungan yang beliau sudah berikan? Jadi selama ini sebelum ada reaksi yang tadi disebutkan tadi? Sebelumnya Iya, sebelumnya kalau reaksi sampai beliau? dengan saat ini, Mbak, ya, iya, Mendukung eee, iya. ataukah Jadi memotivasi? Mhm. mhm, sebenarnya, Mbak, ya, kepala sekolah itu, sangat mendukung sekali dari awal kegiatan, kan kita ada diminta, surat dukungan dari kepala sekolah, Mbak, ya, jadi atas, Iya. saran dan dukungan beliau, gitu. Nah, Iya, tapi betul, yang Kak. saya rasakan saat ini, Mbak, ya, dukungannya Mhm kok, mhm. kayaknya setengah-setengah gitu. Jadi saya tuh sebenarnya merasa iri dengan teman-teman guru penggerak lain yang katakanlah di sini, sekolahnya juga sudah sekolah penggerak ya, Mbak, ya. Jadi kan otomatis kepala sekolahnya kan kepala sekolah penggerak, Mbak, ya. Nah, jadi dia tuh kan kurang lebih, Mhm. beliau itu pasti tahu banyak sekali Iya. aktivitas, kegiatan yang dikerjakan, dalam pendidikan guru penggerak itu. Jadi saya tuh merasa dilema gitu loh, Mbak. Eee, jadi apa Mhm. saya yang salah gitu, saya Betul, sampai mikir ya. gitu, Mbak, mhm. Jadi memang beliau tuh kalau memang sudah tahu aktivitas kita ya, setidaknya itu kan ada apresiasi yang positif gitu kan ke adik Mhm. tuh. Jadi menurut Adek sih idealnya dukungan kepala sekolah itu seperti apa sih ke kita itu? Idealnya kepala sekolah Ya, saya memberikan itu iya, yang Adek mhm. inginkan gitu, yang Adek inginkan, heeh. Ya, saya tuh pengennya, Mbak, tentu, kepala sekolah itu terlibat langsung dengan kegiatan saya di guru penggerak. Jadi dengan keterlibatan secara langsung itu, Mbak, ya, jadi beliau sedikit banyak tahu aktivitas yang saya kerjakan di guru penggerak ini. Iya, Karena betul, mhm, kemarin, Mbak, mhm. dari Loka Nol itu kan sebenarnya kepala sekolah diundang ya, Mbak, ya, untuk, eee, mengikuti Lokakarya Nol itu ya. Jadi di sana kan dijelaskan segala macam ya, Mbak. Nah, cuma kemarin kepala sekolah saya Mhm. itu lagi ada di luar kota, Mbak. Jadi digantikan Oh, oleh, wakil. Nah, jadi, memang dari mhm kegiatan mhm. awal itu, kepala sekolah saya itu kayaknya belum mendapat penjelasan lebih. Saya tuh juga sebenarnya kalau mau menyampaikan secara langsung agak agak segan gitu, Mbak, ya. Nah, terus, kalau seandainya kalau Mhm. sampai saat ini sebenarnya mendukung, Mbak, cuma itu tadi karena ada teguran manja tadi, Mbak, saya tuh jadi ada rasa khawatir gitu, Mbak, ya. Jadi kalau seandainya kepala sekolah saya itu melibatkan diri secara langsung, Mbak, ya, dia kan, paham gitu dengan tugas dan tanggung jawab yang, saya kerjakan gitu. Jadi saya punya tugas dan tanggung jawab lebih Mhm selain mhm. sebagai, staf kurikulum katakanlah, Mbak, ya, di sekolah, saya juga Mhm. memiliki kewajiban Iya. di pendidikan guru penggerak ini. Tapi sekali lagi saya katakan di sini, bukan untuk kepentingan pribadi semata, saya pengen memberikan yang terbaik untuk murid-murid saya, kemudian saya pengen memberikan yang terbaik untuk sekolah tempat saya bernaung sekarang gitu, Mbak, ya. Nah, Iya. bukan berarti saya pengen lalai dari kerjaan saya di sekolah, nggak sama sekali gitu ya, Mbak, ya. Karena, Mhm. eee, saya pribadi sebenarnya, Mbak, tipe orang yang, mmm, sadar diri gitu dengan tugas dan, kewajiban saya gitu. Namun di sini, Mhm. kalau beliau sudah tahu kegiatan saya ada, tanggung jawab double nih, jadi beliau bisa memberikan kesempatan yang lebih untuk saya tidak menomorduakan kedua-duanya. Jadi saya tuh, Betul ya. iya, karena saya kan orangnya ya bisa dikatakan sadar diri lah, Mbak, ya, karena punya tanggung jawab di sekolah juga, di pendidikan guru penggerak juga. Jadi, saya akan berusaha untuk, eee, membuat semuanya itu penting untuk saya. Jadi tidak ada yang dinomorduakan gitu sih, Mbak. Jadi saya Iya. tuh pengen kepala Oke. sekolah saya tuh sebenarnya terlibat langsung gitu. Itu sih, Mbak. Mhm mhm. Jadi memang kalau memang tugas kita itu Dek Dini itu sudah memprioritaskan semuanya ya, betul kan?
Nah, oke Mhm. kira-ki Iya, Mbak. misalkan nih, misalkan kalau suatu saat ada tugas yang mendesak nih, jadi Adek bisa pilih nggak yang lebih diprioritaskan tuh tugas mana? Seandainya tugas CGP dulu, ataukah tugas di Mhm. sekolah, atau tugas dari kepala Mhm. sekolah? Nah, mhm, Iya, bisa tentu diceritakan itu tadi, sama Mbak, Mbak? ya. Mhm. Iya, jadi gini Mbak, itu sudah pernah saya alami gitu Mbak ya di dalam selama beberapa bulan ini kan ya. Contohnya aja kalau di kurikulum itu kan tugas saya itu lagi numpuk banget, misalkan pas pada saat menjelang Mhm, ujian gitu Mbak ya, pas pada saat menjelang bagi mhm, rapot, belum lagi untuk mengerjakan modul-modul yang ada di LMS gitu Mbak ya. Nah, tapi di sini mhm, saya punya target sendiri. Jadi saya lihat di situ due date di LMS itu misalkanlah, katakanlah sekarang hari ini tanggal 10 misalkan, Mbak, ya. Nah, due mhm, date mhm. tanggal 15. Artinya kan saya masih punya waktu kurang lebih 4 sampai 5 hari paling lambat itu, Mbak, ya, untuk mengerjakan tugas yang ada di LMS. Sedangkan Betul saat betul. ini, dari bagian kurikulum yang, lain, itu sudah, meminta tagihan saya untuk mengumpulkan analisis soal misalkan Pak, analisis soal dari guru-guru. Nah, karena itu sudah mendesak, jadi saya sering selalu setiap hari itu buat list prioritas dan target gitu Mbak sebenarnya ya. Jadi, saya, oh Mhm, berarti yang mhm, harus saya mhm. kerjakan itu sebenarnya yang ini dulu, berarti saya harus mengerjakan analisis soal dulu. Kalau sudah selesai, dan ada waktu lebih saya akan beralih, ke target selanjutnya gitu. Jadi setiap hari saya itu sebenarnya selalu menuliskan menuliskan target apa yang harus saya kerjakan lebih dulu gitu, Mbak. Mhm. Iya, betul. Mhm, luar biasa. Nih kalau misalkan kemungkinan nih yang bisa Ade lakukan dalam menghadapi situasi yang Ade alami saat ini, apakah Mhm. sudah bisa dalam menyeimbangkan tugas yang Ade laksanakan gitu? Menurut Ade nih yang Eee, Ade rasakan ya, apakah sudah seimbang mhm, tidak antara yang sudah mhm, tadi diprioritaskan? mhm. Kalau pendapat saya pribadi nih, Mbak, ya, namanya manusia Menurut itu Ade nih kan, ya sudah seimbang eee apa belum? iya, kalau menurut saya pribadi nih, Mbak, ya, saya sudah berusaha untuk mengerjakan tugas saya itu Mhm, semaksimal mungkin dan sebaik mungkin dan, kalau saya mikir secara pribadi, eee, tidak ada yang saya abaikan gitu, Mbak, ya. Nggak ada yang saya abaikan baik itu di mhm, LMS maupun, tugas dan kewajiban saya sebagai, staf kurikulum. Namun saya pribadi nih, Mbak, menanggapi sindiran itu dengan positif sih, Mbak. Saya kasih senyum aja, kemudian, saya merefleksi aja sih, oh berarti itu jadi bahan saya untuk introspeksi gitu, Mbak. Oh iya, berarti heeh, mhm, mungkin saat ini memang belum, tapi mungkin kekhawatiran beliau itu ke depannya nanti semakin sibuk gitu, Mbak, ya. Jadi saya introspeksi diri saja, oh berarti ke mhm, depan mhm, saya harus, kayaknya mungkin lebih harus memanajemen waktu dengan baik kayaknya, Mbak. Jadi, menulis target-target tadi tetap ya, Mbak, ya, kemudian tidak boleh menunda pekerjaan sehingga, baik di pendidikan guru penggerak maupun di, tugas dan kewajiban saya di staf kurikulum itu tetap berjalan baik, itu sih, Mbak, kayaknya. Mhm. mhm, mhm. Luar biasa ya. Ya, kalau misalkan kita sudah, menemukan apa yang kita prioritaskan ini, nah Mhm, mhm. dari tahap-tahapan yang sudah Adek lakukan tadi, kapan itu semua bisa dilakukan, Dek? Apakah itu jangka Ya, panjang bisa mhm, dilakukan? Seperti apa? Mhm. tentu, Mulai saya kapan bisa kita pengennya lakukan jangka dari iya. prinsip-prinsip itu supaya kita menunjukkan Iya, tentu kalau ditanya mulai kapan ya saya mau mulainya sekarang juga ya, Mbak, ya. Mungkin, eee kalau pendapat heeh, kalau, pendapat saya saat ini saya sudah cukup baik dalam mengatur waktu dan sebagainya, mungkin, dalam kacamata kepala sekolah mungkin masih ada yang harus diperbaiki gitu, Mbak, ya. Jadi mulai saat ini tentunya saya secara iya, betul, pribadi mhm, harus heeh, memulainya, kemudian untuk jangka panjang ya itu tadi, harus lebih disiplin waktu, Mbak, ya, harus lebih
Betul betul. Tidak boleh menunda-nunda, jadi itu sih, Mbak, Oke, kita tadi sudah mengevaluasi segala permasalahan kita nih. Jadi apabila ada waktu bersamaan nih, Mbak mau tanya, apabila ada suatu waktu bersamaan itu, berarti kita bisa memprioritaskan pekerjaan itu mana yang lebih penting deh ya, tadi dari kesimpulan yang sudah Mbak ambil dari, yang Ade jelaskan tadi. Kemudian mhm. Informasinya. Hmm. halo Dek? Halo, Iya sempat iya, keputus ya, Mbak, ya? mhm, sepertinya Iya mhm, ya. oke. Oke, Tadi Mbak ulang kita lanjut, pertanyaannya ya Mbak. tadi kalau tadi kan Mhm. oke. Luar biasa apa yang Dini jelaskan itu bisa jadi pelajaran juga nih buat Mbak nih. Kalau seandainya memprioritaskan pekerjaan itu kan tidak mudah deh ya, apalagi dengan tugas-tugas yang berat di sekolah seperti apa itu sungguh luar biasa itu kan. Belum tentu bisa melakukan apa yang bisa Dini lakukan gitu lah. Jadi di sini apa nih yang bisa Dini ambil dari yang sudah kita obrolkan tadi? Mbak tuh juga luar biasa banget loh, Mbak. Saya tuh happy banget loh. Saya jadi kayak terhipnotis dan nggak sadar gini, Mbak, ya. Eee, Selama ini kan beberapa hari ini merenung 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 gitu, Mbak, ya. Oh, ternyata, Mhm, dari obrolan kita ini ketemu nih solusinya saya harus harus gini gitu, Mbak, ya. Nah, jadi, mmm, mhm. dari obrolan kita malam ini kalau saya bisa ungkapkan ini, Mbak, ya, dari permasalahan itu tadi, tentu yang pertama, saya kayaknya udah tepat ya, tidak menanggapi itu dengan emosi ya, Mbak, ya. Tidak menanggapi, eee, sindiran manja itu tadi dengan emosional, jadi saya memberikan senyuman saja, kemudian, yang kedua saya jadikan itu ajang introspeksi diri untuk memperbaiki diri. Halo, Mbak, Mbak Naptali? Ya, Mbak? Iya, halo. Iya. Oke, Dek. Gimana, Mbak? Udah bagus Oke, jaringannya? sudah. Oke, Di sini saya lanjut memang ya, Mbak, ya? lagi Mhm. boleh, Oke, silakan. jadi, eee mhm, saya tuh seneng luar biasa gitu, Mbak, ya, dari obrolan malam kita ini banyak hal yang saya pelajari, jadi banyak banget hal-hal positif yang saya dapatkan ini, Mbak, luar biasa banget. Saya tuh kayak terhipnotis gitu, Mbak, ya. Jadi, eee langkah saya yang pertama itu menyikapi sindiran-sindiran manja yang mungkin nanti ke depan
bukan cuma sindiran dari kepala sekolah mungkin, Mbak, dari lingkungan sekitar, rekan sejawat mungkin akan ditemui ya, Mbak, ya, itu tantangannya. Tapi, saya menanggapi itu Iya, tentu tidak dengan oke, betul betul. emosional, saya menahan diri, tidak mencoba untuk menjelaskan ataupun menjawab, Mbak, ya. Jadi di sini, saya cukup kasih senyuman aja, tapi saya introspeksi Mhm. di situ, tidak menunjukkan, "Oh, saya sudah seperti ini, oh, saya ini sudah seperti ini," enggak. Tapi saya introspeksi, oh, mungkin memang ada yang harus diperbaiki ke depan gitu. Yang pertama tadi, saya harus bisa memanajemen waktu lebih baik, sehingga tidak ada yang dinomorduakan, sehingga saya, tetap bisa menjalani, eee, tugas tambahan saya sebagai staf kurikulum di sekolah, Mbak, ya. Kemudian saya juga tetap bisa, menjalani, pendidikan guru penggerak ini untuk ajang, pengembangan diri saya, untuk memberikan yang terbaik bagi murid, bagi sekolah saya, Mbak, ya. Nah, kemudian, saya juga harus bisa, di sini katakanlah membagi waktu saya semaksimal mungkin. Halo, Mbak? Mbak Naptali? Halo, Dek. Ya, terima Iya, kasih loh, udah. Dek, udah berkenan, sharing sama Mbak. Itu juga sangat menarik buat pengalamannya itu ya, luar biasa sekali. Jadi kalau misalkan di sini, tadi Mbak bisa ambil ininya ya, intinya kita harus bisa me-manage waktu dengan baik itulah jadi sebuah cerminan buat diri kita pribadi kayak gitu ya. Jadi kalau buat Mhm, refleksi sendiri, buat refleksi kita, itu adalah perbaikan-perbaikan buat mhm. buat kita semua kan. Oke. Nah, luar biasa sekali sharing malam ini, Dek. Iya, luar biasa banget. Saya tuh juga gini loh, Mbak, Mhm, saya tuh bahagia luar biasa sebenarnya ini mau saya ungkapkan gitu ya. Saya tuh selain, eee, saya tuh di guru penggerak ini punya lingkungan positif vibes yang luar biasa. Itu yang menambah kekuatan mhm. saya sebenarnya, Mbak, ya. Jadi saya menjalani pendidikan guru penggerak saat ini itu dengan rasa bangga, dengan rasa bahagia karena saya dikelilingi oleh orang-orang yang luar biasa gitu, Mbak. Jadi Iya, yang mhm. pertama, saya dipertemukan dengan, fasilitator yang luar biasa selalu memotivasi gitu, sehingga saya, termotivasi untuk mengerjakan tugas demi tugas itu tidak menjadi sebuah beban gitu, Mbak. Kemudian, yang kedua, selain dari itu, saya punya PP yang juga terus memberikan support yang luar biasa bagi saya dan memberikan pendampingan juga yang Mhm. demikian hebat. Jadi gitu, selama, pendampingan sampai dengan detik ini, saya tuh sering sharing gitu, eee, dari, alur merdeka yang saya jalani di LMS gitu kan, Mbak, ya, mulai dari diri, Mhm. kemudian ada eksplorasi konsep dan sebagainya. Kalau seandainya ada hal-hal yang belum saya mengerti, saya diskusikan pada waktu pendampingan gitu dengan PP saya dan alhamdulillah sambutannya sangat baik sekali sehingga banyak sekali hal-hal baik yang saya peroleh untuk saya implementasikan di sekolah saya gitu, Mbak. Kemudian yang selanjutnya saya tuh, Mhm. punya lingkungan, teman-teman guru penggerak yang luar biasa hebat. Jadi pas pada saat saya, katakanlah kayak kemarin, Mbak, ya, saya merasakan kejenuhan, itu saya curhatkan di grup, eee, Mhm. permasalahannya apa ini. Nah, mereka memberikan semangat lagi, "Ayo ayo semangat," atau kalau sakit, "Ayo sehat sehat sehat," katanya. Terus saling mengingatkan, "Ini due date-nya tanggal sekian gitu, jangan sampai lupa." Nah itu, saya tuh bahagia luar biasa gitu ada di posisi ini dan itu yang memberikan kekuatan lebih, bagi saya, Mbak, ya, untuk, terus memanfaatkan situasi dan kondisi yang diberikan saat ini dengan sebaik-baiknya gitu. Saya mendapatkan kekuatan positif juga untuk menanggapi hal-hal negatif itu juga pembelajaran dari modul guru penggerak ini, Mbak. Jadi kan, eee tidak boleh menanggapi atau menyikapi peserta didik dengan emosional, lingkungan juga tidak boleh emosional, jadi nggak boleh marah-marah kan dan alhamdulillah, eee,
berkat pembelajaran yang saya dapatkan di guru penggerak ini, itu bisa diterapkan gitu, Mbak. Ya, halo Mbak Natali. Oke. Iya, Iya. Mbak. Luar biasa. Jadi setidaknya membawa positif ke diri kita ya dengan guru penggerak kita ini. Ya berarti yang bisa Ade lakukan nanti bisa jadi refleksi buat Ade ke depannya. Itu luar biasa Mbak nih, terus terang ya. Merasa nyaman nih kalau sudah ngobrol kayak gini, berarti kan ini sebagai gambaran nih. Jadi buat diri kita pribadi kadangnya seperti itu Mhm. pengalamannya. Jadi yang udah ada ini dapatkan jadi pelajaran juga buat Mbak ke depan. Nah, oke, terima kasih loh Dek atas sharingnya Mbak nih Iya, sungguh terinspirasi. Iya kalau di sini kan terus saya terang juga loh, Mbak. pengalaman. Iya, saya Oke, juga makasih. gimana? Pokoknya, obrolan malam ini mantep banget ya, Mbak, ya, luar biasa. Kita harus sering-sering ngobrol nih, Mbak. Heeh. Jadi Boleh, nanti boleh, ke depan boleh. Mbak jangan 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 kapok ya dengar-dengar cerita ataupun curhatan dari saya lagi nih, Mbak, ya. Heeh. Oke, apa-apa. Nanti kita bisa agendakan kita nih, kapan lagi kita bisa sharing seperti ini. Ini kan luar biasa efeknya kan buat diri kita sendiri. Nah, kalau seandainya kita ada pertemuan, kita bisa bertemu nanti kan di lain waktu. Nah, kayak gitu ya. Oke, gimana perasaannya sekarang? Saya udah Boleh lega, udah diceritakan happy, perasaannya? kayaknya saya udah Mhm. nggak galau lagi nih, Mbak. Jadi udah bisa tidur nyenyak kayaknya malam ini. Makasih banget ya Mbak ya. Mbak tuh luar biasa banget, Oh, luar biasa. dewasa banget, pemikirannya Oh, tuh dewasa banget. lalu. Jadi saya tuh jadi saya tuh, sambil ngobrol itu udah dapet solusinya, oh ternyata saya harusnya seperti ini itu ya. Kasih Iya, selalu selalu ada saja dalam setiap, apa namanya, komunikasi, sharing dalam coaching seperti yang kita lakukan seperti ini, ada saja sesuatu hal yang bisa kita pelajari deh ya. Jadi, intinya bisa meningkatkan apa yang bisa kita lakukan, kayak gitu. Oke deh, jadi luar biasa malam ini, sampai ketemu lagi deh ya. Semangat dan sehat selalu, mudah-mudahan, eee, Mbak bisa dapat kabar lagi nih, Mbak tunggu ya, untuk beberapa hari kemudian silakan kabari Mbak lagi, kalau seandainya ada peningkatan atau perubahan, Mbak tunggu informasinya. oke oke, Oke siap Dek. Mbak, siap siap. Nanti kita ketemu lagi ya. Makasih Mbak ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke Assalamualaikum Dek. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Mbak. Oke, selamat malam Mbak. Malam. Gimana nih kabarnya? Makin cantik aja? Masih sama, Dek ini juga makin enjoy, makin cantik, pokoknya makin bersinar. Alhamdulillah, kabar Mbak baik. Dek ini sehat? Sehat juga kan? Alhamdulillah, sehat juga Mbak. Mhm, Oke, ngobrol apa nih kita Mbak? Saya tuh excited mhm. banget loh, pengen denger ceritanya Mbak Nap. Udah lama banget kan kita nggak ketemu Mbak ya? Iya, terakhir kita ketemu pas ini ya, apalah, pertemuan kita terakhir itu, nah. Jadi, mungkin di sini Mbak juga pengen banget ada apa, sesuatu yang ingin Mbak bicarakan gitu kan, kalau sama Dek Dini kan Mbak tuh rasanya lihatnya, wah ini nih dalam memberikan solusi misalkan atau bisa diajak ngobrol dengan dari hati ke hati, saya itu. Kayaknya menarik nih Mbak. Coba Mbak ceritakan nih, Mbak refleksikan gitu, eee, apa yang mau disampaikan untuk Oke, menambah kehangatan obrolan kita malam ini nih Mbak. Halo Mbak? Halo Mbak?
mhm. Ini loh Dek, Mbak nih ada sedikit pengen cerita ya, pengen cerita Mhm, masalah Mbak di sekolah ini kan kurang lebih Mbak tuh sudah 3 tahun nih, sudah 3 tahun di Palembang mengajar di SD yang baru. mhm, Nah, tapi Mbak nih ngerasa mhm. belum ada perkembangan apapun gitu tentang pengembangan diri Mbak. Apalagi di sekolah yang Mbak rasakan sekarang kan Mbak, baru, termasuk baru, heeh. Oke. Oh, jadi kayaknya, terkait pengembangan diri tadi, Mbak, ya? Mhm, betul? Ya, Mbak, halo? Halo? Ya, jadi terkait pengembangan diri, Mbak, ya. Boleh saya Mhm. ceritakan, Mbak, atau direfleksikan gitu pengembangan diri yang seperti apa sih, Mbak? Mhm, Ya, Mbak ini kan mengajar di kelas 6. Sedangkan mhm, siswanya itu kan harus ekstra di zaman sekarang nih ya, zaman yang mhm, era baru gitu kan. Jadi siswa itu kan harus berkembang gitu kan. Terus ini Mbak nih ngerasa jenuh, jenuh gitu, tidak ada perkembangan, tidak ada perbaikan dalam segi mengajar gitu kan. Jadi kalau Mbak tuh ngerasa, ini gimana nih triknya nih? Karena di sekolah sendiri Mbak itu dari kepala sekolah, dari lingkungan belajar, terus terang jauh dari apa namanya pengalaman Mbak sebelumnya gitu. Kalau di sekolah sekarang itu mhm, rasanya pakem gitu, tidak ada peningkatan. Ya mungkin karena mungkin Mbak baru lah di sini memang gitu. Jadi Mbak tuh butuh komunikasi dulu dengan lingkungan, kemudian Ibu mhm, apa harus memahami bagaimana watak kepala sekolah seperti itu. Cuman ya Mbak ngerasa sih kalau belum bisa memberikan yang terbaik gitu untuk sekolah di apa namanya murid-murid yang memang harus dicetak gitu. Kalau kelas 6 kan memang untuk kedepannya itu tuh harus menjadi lulusan yang terbaik gitu. Nah, jadi Emak mhm, tuh ngerasa dilema gitu loh. Apa sih yang sudah saya lakukan gitu kan selama ini mengajar jenuh, kemudian selain mengajar jenuh ya rasanya nggak ada motivasi gitu loh. Motivasi terus inspirasi mengajar yang menyenangkan tuh seperti apa kayak gitu. Jadi bawaannya ke Mbak tuh ya Allah jenuh sekali gitu kita mengajar ini. Jadi Mbak tuh pengen ada pencerahan lah dengan salah satunya tadi dengan pengembangan diri. Sedangkan di sekolah kami tuh kalau bisa dibilang pengembangan dirinya hanya sebatas internal ya, mhm, iya, internal tidak ada istilahnya khusus diadakan di sekolah untuk kemajuan satu mhm, sekolah gitu, seperti itu. Jadi, ya jauh dari harapan lah, dari ekspektasi Mbak tuh nggak ada gitu kan, kalau misalkan di swasta kan tahu sendiri. Jadi pengembangan iya, diri itu benar-benar difokuskan, diarahkan supaya mhm, gurunya bisa meng-upgrade kan, bisa meng-upgrade dirinya dan segala macam lah. Jadi ada hal-hal yang baru yang bisa diberikan untuk murid-murid gitu. Jadi Mbak tuh ngerasa, oh mhm. di kelas 6 ini rasanya cuman untuk kelulusan-kelulusan dan nilai saja, seperti itu, Dek. Oke. Nah, kalau boleh tahu berapa berapa tahun, Mbak, tadi udah di sekolah yang baru ini? Baru itu baru Kurang berapa lebih lama? kurang lebih 3 tahun lah ya. Ini tahun ketiga Mbak di Mhm. sekolah baru ini. Tapi kalau untuk Oke. mengajar di kelas 6 kurang lebih dari 2009 lah Mbak mengajar di kelas 6 sampai Mhm. saat ini gitu loh. Ya kurang lebih Oke. 13 tahun lah ya, mhm. Mhm, mhm. Oke, jadi Mbak merasakan mungkin masih ada, eee, waktu untuk menyesuaikan diri gitu ya, Mbak, ya? Oke, jadi yang kalau Mhm, dari, apa yang Mbak sampaikan tadi, yang saya tangkep ini, Mbak, ya, jadi kayak ada konflik batin gitu, Mbak, ya? Mbak merasakan, di sekolah iya, saat ini, di negeri tadi ya, Mbak, ya, pengembangan diri yang Mbak rasakan itu masih sebatas itu-itu saja gitu ya. Eee, kemudian, mhm, belum diberi kesempatan lebih oleh, kepala sekolah untuk terlibat lebih jauh dalam, pengembangan diri yang seharusnya dilakukan di sekolah gitu, Mbak, ya. Sedangkan tadi Mbak katakan, mhm, kalau di swasta, di sekolah swasta dari yang Mbak lihat itu, eee support dari kepala sekolah, support dari sekolahnya itu sendiri untuk pengembangan diri di era sekarang ini kan tentu kita membutuhkan, ilmu pengetahuan dan teknologi lebih, Mbak, ya, untuk menghadapi siswa-siswa terutama
kalau udah kelas-kelas dengan tingkat Mhm. yang lebih tinggi itu, Mbak, ya? Heeh, oke, bener gitu, Mbak, ya? Mhm, betul betul. Jadi mungkin ini sudah rasanya puncak dari dilematis Mbak ya, konflik batin Mbak gitu loh. Mhm. Jadi yang namanya kita kan yang harus mengikuti zaman ya, kalau seandainya mengajar ini rasanya Mbak ini jenuh gitu loh kalau hanya itu-itu saja. Paling kalau Mbak tuh dilibatkan oleh kepala sekolah paling kalau di kelas 6 ya pengalamannya, eee, Mhm. apa namanya, mengisi ijazah, mengurus ijazah, paling seperti itulah. Ya di sini tambahan Oke. ilmu, ilmu Mhm. pengetahuan gitu yang bisa Mbak berikan supaya bisa Mbak imbaskan juga untuk selain guru yang lain, rekan sejawat, bisa juga ke murid Mbak gitu Mhm. yang paling penting. Gitu loh, Dek. Mmm. Mhm. Oke, gitu. Nah kalau gitu Mbak ya, Mbak kan merasakan sekarang ini, belum berada di posisi yang seharusnya gitu Mbak ya sebagai, seorang guru, sebagai seorang pendidik Mbak ya. Jadi belum, Mhm, berada betul. di posisi ideal atau posisi yang seharusnya gitu Mbak ya. Nah kalau misalkan nih Mbak, saya, ada rentang atau range dari 1 sampai 10 nih Mbak. Mbak merasakan ada di posisi berapa sih Mbak sekarang ini? Mhm. Mbak tuh mungkin masih masih di posisi 5 kali deh ya, yang merasakan sih. Mhm. Tapi pengennya sih lebih dari itu, cuman yang merasakan saat ini masih posisi 5 lah. Oke, berarti masih di tengah-tengah, Mbak, ya. Nah, kalau Iya. iya, jadi, tapi kalau menurut Mbak, posisi yang ideal sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik itu ada di posisi berapa dari 1 sampai 10 tadi, Mbak? Kalau posisi ideal ya 8 lah ya. Tapi kalau bisa sih Mhm. mencapai 9 sampai 10, tapi kalau kesempurnaan memang tidak ada kan, manusia itu terbatas. Tapi kalau Mbak sih Mhm. berharapnya, Mbak tuh pengen misalkan lihat, apa namanya, kan sering lihat di daring-daring gitu kan, eee, kreativitas, inovatif gitu, guru-guru seperti itu deh. Jadi mereka itu seperti kalau Mbak tuh tergugah, oh alangkah alangkah apa, beruntungnya mereka, jadi bisa mengimbaskan ilmu Mhm. tuh kepada yang lain. Mungkin pengembangan diri mereka lebih bagus gitu loh. Tapi kalau misalkan dalam segi level ya di sini, ya Mbak berharap bisa lebih dari angka 8 lah gitu. Cuman masih proses kan, kita baru berharap Iya. pengen gitu loh. Mhm. Oke, jadi udah dapet nih. Tadi saat ini Mbak merasakan ada di posisi 5, tapi, menurut Iya Mbak, posisi ideal itu seharusnya saya berada di posisi 8 atau mungkin lebih gitu ya, Mbak, ya? iya betul, Oke. heeh. Nah, jadi Mbak tahu nih posisi ideal itu berarti di atas, 8 ke atas gitu, Mbak, ya. Nah, kalau sesuai, kalau, saya katakan di sini, kategori ideal itu, yang Mbak bilang ideal itu kategorinya seperti apa sih, Mbak? Boleh coba diceritakan? Maunya Mbak itu posisi yang ideal itu posisinya kategorinya seperti apa gitu? Boleh dirinciin, Mbak? Kategori dalam pengembangan diri deh ya? Heeh, Iya. dalam pengembangan diri sih kalau Mbak ya setidaknya dari segi pengetahuan, kemudian dalam segi, Mhm. profesionalnya gitu kan, kita Mhm. meningkat dalam setiap jangka waktu tertentu, seperti itu. Jadi jangan Mhm. sampai jalan di tempat, kita itu tidak ada perubahan, tidak ikut meng-upgrade diri dalam mencari ilmu dan Mhm. sebagainya gitu. Jadi Mbak ini memang orangnya nggak tipenya nggak suka istilahnya bosan, jenuhan dengan sesuatu hal yang Mhm. rutinitas tidak ada perubahan, seperti itu. Jadi Mbak tuh kan berharap memang ini setidaknya kita itu mengikuti seperti apa alur pendidikan saat yang kita butuhkan sekarang, kayak gitu yang Mbak harapkan. Cuma di sini mungkin Mbak yang harus, apa ya namanya tuh, komunikasi mungkin dengan kepala sekolah atau Mbak yang kurang komunikasi dengan rekan sejawat, ataukah Mbak sendiri di sini yang, kurang dalam Mhm. mencari ya namanya juga ini ya, kita banyak kesibukan itulah. Jadi Mhm. Mbak yang kurang dalam meng-upgrade diri mungkin seperti itu. Jadi ini jadi bahan ini Mbak sajalah, bahan pribadi gitu. Jadi kalau menurut Mbak sih idealnya ya kita itu memang dalam setiap
harinya, setiap tahunnya ada perubahan, peningkatan yang lebih baik, seperti Mhm itu. mhm. Ya, baik dalam segi IT kan, teknologi, dalam ya dia harus mengikuti alur zaman lah. Jadi kita jangan sampai Mhm. pakem di situlah, seperti itu mungkin yang bisa Mbak, harapkan gitu. Cuman ya Mhm. beda kan lingkungan, antara lingkungan dengan penerapan, seperti itu. Jadi Mbak hanya bisa mengharapkan, tapi kalau untuk upgrade diri ya baru Mhm. sebatas kemauan, kemudian dalam mengikuti pendidikan-pendidikan mulai sekarang Mbak sudah ini kan secara secara pribadi gitu. Jadi tidak tanpa Iya. harus diinikan oleh kepala sekolah gitu kan, disuruh-suruh oleh kepala Mhm. sekolah. Mbak harus mengambil Oke. langkah Mhm. sendiri kayak gitu. Karena ideal itu memang tidak bisa sempurna gitu. Cuman di sini kita setidaknya kita harus ada keinginan dulu, motivasi dulu. Iya, seperti itu. Oke, jadi menarik banget sebenarnya ini, Mbak, ya. Saya tuh semakin tertarik untuk menggali. Jadi, dari apa yang Mbak sampaikan tadi gitu, harus ada perbaikan gitu. Setiap tahun itu harus ada peningkatan, apalagi yang kita hadapi saat ini adalah, murid-murid milenial, Mbak, yang sudah Mhm, akrab bener. sekali ya, Mbak, ya, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi gitu, Mbak, ya. Jadi kita Betul. sebagai guru juga harus terus meningkatkan skill gitu, Mbak, ya. Itu posisi ideal yang, saya tangkep dari apa yang Mbak, Iya. katakan tadi ya, Mbak, ya. Nah, Mhm. eee, kalau dari sisi kepala sekolah dan lingkungan nih, Mbak, tadi kan, dari awal yang Mbak katakan tadi, kepala sekolah saat ini belum memberikan kesempatan yang lebih kepada Mbak untuk mengembangkan diri gitu, Mbak, ya. Heeh, Mhm. untuk terutama untuk keluar mungkin melibatkan, dalam kegiatan-kegiatan yang terkait pengembangan diri gitu, Mbak, ya. Nah, Iya. eee Nah, menurut Mbak, posisi yang baik sebenarnya seharusnya yang dilakukan oleh kepala sekolah dan lingkungan tempat Mbak berada sekarang ini harusnya yang seperti apa sih, Mbak? Yang Mbak harapkan itu yang seperti apa? Yang Mbak harapkan sih kalau Mhm. namanya juga lingkungan baru, Mbak juga guru Mhm. baru gitu kan, memang Mhm. tidak mudah kita beradaptasi itu kan. Jadi ya kalau Mbak sih sebetulnya bekerja itu lebih memprioritaskan integritas. Jadi tanpa Mhm. harus dilihat orang seperti itu, tanpa Mhm. dilihat siapapun, yang penting kita bekerja dengan sebaik-baiknya. Cuman di sini ya titik Mhm. jenuh kita ini sudah sampai kepada dalam segi apa, ya beda-beda kan dalam segi kebijakan, kepala sekolah itu beda-beda, ada yang memang ada yang Mhm. memberdayakan guru-gurunya, ada yang mengayomi setiap mitra Mhm. kerjanya, seperti itu kan beda-beda ya, ya itu yang Mbak rasakan gitu. Jadi, Mhm. ya yang Mbak harapkan sih ya kalau untuk lingkungan, kami itu termasuk sekolah yang luar biasa bagus lah kalau bisa dibilang IT Mhm. hampir bisa semua gitu, cuman di sini mungkin ya Mhm. dalam sistem mungkin yang agak kurangnya sistem, apa, sistem di sekolah. Jadi komunikasi Mhm. antara kepala sekolah dengan rekan-rekan guru semuanya memang kurang, bukan dengan Mbak Mhm. saja gitu kan di sini. Jadi ya yang merasakan ya lingkungannya jalan di tempat saja gitu. Jadi kalau bisa dibilang sesuatu yang sumber daya yang sudah bagus tapi tidak di apa, tidak diberdayakan, di situ kan masih jalan di tempat kalau yang Mbak rasakan kayak gitu. Mhm. Jadi ya gimana ya, kalau rekan sejawat sih mendukung kadang kalau misalkan kita sharing gitu kan, ada saja yang mau diajak berkolaborasi gitu, yang Mbak harapkan seperti Mhm. itu. Jadi kan kita salinglah, saling berkolaborasi, mengayomi dengan Mhm. sesama rekan yang lain untuk kemajuan sekolah juga intinya kan. Nah kayak gitu. Iya. Jadi jangan sampai ada yang di sini putus komunikasi, kemudian di sini kepala sekolah juga tidak sejalan dengan kami, dengan guru-guru gitu. Untuk kemajuan Mhm. sekolah beliau menuntut menuntut tapi tidak memberikan istilahnya solusi kepada kita semua. Itu sih yang mengharapkan beliau memberdayakan kami, kayak gitu. Itu yang Mbak harapkan Oke. sih. Mhm. Sebenarnya itu udah pemikiran yang luar biasa banget sih, Mbak, ya. Nah, Mhm. eee, dari apa yang Mbak jabarkan tadi, ada sebenarnya poin-poin penting yang saya dapat nih, Mbak. Yang pertama tadi kan integritas kita. Iya. Integritas kita sebagai seorang pendidik ya, Mbak, ya. Jadi, kita di sini, menyadari ya, Mbak, ya, eee, harus memotivasi diri secara pribadi. Jadi tidak terbelenggu, tidak menunggu, eee
apa sih, pengembangan diri yang, ada di lingkungan sekolah. Jadi kita di sini bisa mencari solusi sendiri. Oh, kalau tidak ada di, lingkungan sekolah kita tidak sesuai harapan ya, Mbak, ya, berarti kita, bisa mengembangkan diri di Mhm. luar daripada itu, sendiri. Nah, kemudian, eee, yang kedua saya lihat, eee, mengayomi, ada kata-kata inti di sini, Mbak, mengayomi. Jadi, mungkin komunikasi ya, Mbak, ya, Iya, komunikasi antara kepala sekolah dengan, katakanlah di sini lingkungan atau katakanlah guru, itu yang kurang berjalan. Jadi di sini ada tuntutan saja tanpa memberikan solusi, yang seharusnya itu tidak dilakukan iya, oleh mhm, kepala sekolah saat ini itu, Mbak, ya, dari yang saya tangkap. Nah, Mbak, mhm, ini kan saya sudah iya mendapat betul deh. pemikiran yang begitu luar biasa dari jabaran Mbak tadi, udah luar biasa banget, Mbak, ya. Nah, jadi dari obrolan kita ini, eh, Mbak mendapatkan sesuatu nggak nih dari apa yang sudah kita refleksikan tadi, Mbak? Iya, jadi intinya sih kalau untuk pengembangan diri ya, jadi kita kembali ke Mhm, motivasi lah ya. Jadi kita jangan menunggu mhm, sesuatu dari luar, dari luar diri kita, yang pasti motivasi mhm, itu kita bangunkan dari kita sendiri dulu dong, kayak gitu. Jadi yang mhm, bisa Mbak lakukan sekarang ya, Mbak bisa cari sendirilah solusinya, seperti apa yang bisa Mbak cari, misalkan kalau keterampilan sekarang kan bisa ya melalui daring dan sebagainya, itu kan mhm. udah kemajuan. Jadi salah satunya itulah, jadi Mbak berusaha mengembangkan diri itu secara mandiri. Mungkin kurang lebih seperti Oke, itu, Dek. baik. Mhm. Mhm. Jadi melakukan, pengembangan diri, secara mandiri, Mbak, ya. Itu, Mhm, eee, kalau menurut saya pribadi sudah sangat baik apa yang Mbak lakukan di sana. Jadi kita tidak harus menunggu 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 dan menunggu. Jadi, contohnya saja nih, Mbak kan udah, ikut pendidikan guru penggerak nih, Mbak, ya. Itu kan sebenarnya sudah ada motivasi, intrinsik dari Mbak pribadi untuk mengembangkan diri secara pribadi. Jadi bukan karena suruhan dari kepala mhm, sekolah, Mbak memilih untuk mendaftarkan diri sampai pada akhirnya, bisa lulus, di pendidikan guru penggerak itu kan salah satu, hal yang Mbak lakukan untuk mengembangkan diri secara secara pribadi gitu, Mbak, ya? Mhm, mhm, betul betul. Kalau pada intinya sih ya, kalau yang namanya pengembangan diri itu kan secara udah zaman digital ya, jadi kita bisa melihat mhm, lingkungan, di mana kalaupun ingin mengembangkan diri baik bermanfaat untuk sekolah ataupun untuk murid kita lah mhm, intinya ya, kalau Mbak sih untuk murid sih yang terpenting. Jadi mhm, ya kadang Mbak sih searching-nya di Google atau di YouTube gitu kan, jadi itu bisa mhm, jadi gambaran lah. Atau dengan grup penggerak ini salah satunya Mbak mendapatkan banyak inspirasi lah dari Dek Dini, dari teman-teman kita semuanya, di situ kan hal-hal positif mhm, bisa kita ambil, karena dalam setiap hal kita bisa belajar kayak gitu. Oh ternyata kita jangan berpikir sempit gitu dalam pikiran kita, oh pengembangan diri itu mhm, harus latihan keluar kota dan sebagainya. Tidak seperti itu ternyata ya. Kita bisa dapatkan ilmu dari mana saja asalkan ada kemauan. Betul tidak, Dek? Dalam diri kita gitu kan. Mhm, kemauan yang intinya kuat lah untuk bisa meningkatkan intinya motivasi dalam diri, dalam meningkatkan mhm. keterampilan yang harus kita miliki. Kalau seandainya skill lah intinya ya kayak gitu. Cuman mungkin masih di sini Mbak masih belajar belajar dan terus belajar lagi. Tidak cukup sampai Oke, mhm, dalam satu hal tujuan yang harus Mbak iya, prioritaskan. Misalkan dalam kesempatan ini, bulan ini mungkin Mbak harus menekuni Quizizz, kemudian ada juga yang seperti Canva, kadang iri loh lihat, mhm, oh teman-teman semuanya udah canggih, udah pinter-pinter dalam, apa, aplikasi-aplikasi tertentu. Sedangkan Mbak mhm, kadang, "Oh kayak gini ya?" Baru, "Oh oh oh," gitu. Jadi, alhamdulillah. Jadi dalam guru penggerak ini setidaknya dapat peimbasan tentang pengembangan diri, tentang pencerahan wawasan dalam pengetahuan, banyak yang sudah dipelajari kan dari modul mhm. modul yang sudah kita telaah dari modul 1 sampai modul modul 2 ini, kayak gitu. Luar biasalah, alhamdulillah. Luar biasa, luar biasa banget itu, Mbak, udah pemikiran yang wow menurut saya ya, Mbak, ya. Jadi mudah-mudahan Mhm, ke depan itu
bisa diterapkan, kemudian, eee, tadi yang saya tangkap di sini, kita, eee, belajar itu bisa di mana saja dan kapan Betul, saja ya, Mbak, ya. Tidak harus pelatihan di luar, tapi, kita bisa memilih untuk, memanfaatkan lingkungan yang ada sebenarnya di sekitar kita itu semuanya sebenarnya sumber belajar ya, Mbak, ya? iya, benar benar. Oke. Nah, harapan saya nih mudah-mudahan nih ke depan bisa diterapkan ya, Mbak, ya. Nanti saya ke depannya pengen dengar lagi nih kelanjutan cerita dari, apa yang akan Mbak terapkan ke depan gitu, Mbak, ya. Kapan-kapan kita ngobrol lagi gitu ya. Boleh kalau kalau Mbak tuh pengennya ya, misalkan kalau sharing gini, nah jadi bisa eh, plong lah perasaan Mbak. Oh ini loh yang harus kita apa namanya dalam segi masalah gitu kan, dalam Mhm masalah itu mhm. solusinya ternyata bisa kita ambil sendiri gitu. Ternyata ada dalam diri kita loh itu. Jadi jangan sampai pikiran kita itu picik gitu dalam segi hal Mhm pengembangan. Kemudian apa yang bisa kita lakukan saja gitu kan. Seperti itu, Dek. mhm Jadi mhm. baru itu mungkin Mbak yang dapat yang bisa Mbak ini kan, oh ternyata dengan coaching ini Mbak bisa meluapkan perasaan Mbak selama ini, unek-unek Mbak selama ini, gitulah dari Dek Dini yang luar biasa. Jadi, oh iya ya, ternyata kesempatan itu masih bisa menanti kita selama kita itu masih ada keinginan untuk belajar gitu. Seperti itu, Dek. Oke, jempol, udah jempol banget ini loh Mbak. Saya jadi belajar banyak banget dari obrolan kita malam ini ya. Mhm. Mmm, iya, jadi kira-kira nih Mbak, setelah melakukan obrolan yang sedemikian cukup panjang nih Mbak, nggak kerasa udah jam setengah sembilan lewat gitu. Apa yang Mbak dapet nih Mbak? Gimana perasaannya kira-kira? Mhm. Luar biasa, Dek, kalau sudah bicara saja sama Adek nih kayaknya Mbak ini udah refresh otak gitu loh. Jadi kan selama ini kan Mbak tuh pendiam, orangnya susah Mhm untuk berkomunikasi gitu. Jadi kalau yang udah ada nyambung, bisa sepikiran, mhm sechemistry-nya, maksudnya kan kita ada ini gitu, bisa nyambung. Jadi enak Mbak bisa mhm bicara, "Oh ini loh unek-unek kita selama ini," gitu. Jadi, subhanallah jadi pikiran Mbak sudah terbuka sekarang. Jadi ya mhm yang namanya dimanapun kita harus bisa meningkatkan ilmu itu ya mulai dari diri kita dulu, ada keinginan. Toh mhm sumber ilmu itu ternyata banyak gitu loh. Jadi kita jangan mhm berpikir hanya satu tempat, satu sisi, dalam sisi positifnya mungkin di situ kita bisa mencari sendiri gitu loh. Sisi positifnya kita mhm bisa terus-terus apa namanya, mencari ilmu itu sendiri, kayak gitu. Jadi nggak mhm usah tergantung oleh orang lain, yang penting keinginan kita meng-upgrade itu continue, kayak gitu kan. Kalau untuk masalah ilmu, kualitas atau tidak mhm. kualitas, yang pasti bermanfaat, kayak gitu, yang bisa Mbak rasakan Oke. saat ini. Ya Allah, lebih Mhm lebih mhm. tercerahkan, luar biasa Oke. Dek Dini nih. Luar Mbak juga luar biasa banget ini. Jadi, eee, saya tuh sebenarnya belajar banyak dari apa yang Mbak jabarkan, dari pemikiran yang Mhm, Mbak, sampaikan, karena tidak menutup kemungkinan kan, tidak menutup kemungkinan saya pun mungkin ke depan, akan, menghadapi situasi yang sama. Jadi, dari obrolan kita malam ini, oh ternyata kalau berada di situasi yang seperti itu, menghadapi kepala sekolah yang seperti itu dan, lingkungan yang seperti itu pun, kita harus menyikapinya seperti ini. Tadi saya dapat pemikiran yang begitu luar biasa loh dari Mbak. Oh berarti, kita tidak stuck terbelenggu di situ, kita bisa mencari di mana saja sumber belajar kita ya, Mbak, ya. Jadi, kita bisa iya, meng-upgrade ilmu, pengembangan diri itu melalui internet. Zaman sekarang kan udah banyak sekali, Mbak, ya, bisa tinggal klik aja. Kemudian banyak pelatihan-pelatihan online ya, Mbak, ya, tidak harus menunggu yang mhm mhm, dari kepala sekolah, ditugaskan dulu dari kepala sekolah ataupun dari dinas dan sebagainya ya, Mbak, ya. Luar mhm. biasa banget itu. Heeh. Iya, Mbak, ada yang mau disampaikan lagi nggak kira-kira nih? Ah, Mbak tuh pengen lagi lah kita dalam lain waktu, Mbak nih pengen ngobrol-ngobrol Mhm lagi lah, biar lebih ini lagi kan bisa Mbak bisa belajar sama adik juga kan. mhm, Jadi Mbak tuh tertarik sama Canva loh ini. Jadi Canva itu heeh, sesuatu hal yang baru kalau buat Mbak. Jadi sesuatu hal yang mhm baru, mhm, jadi Mbak tuh kemarin, kalau apa, ruang kolaborasi itu jadi
suka Mhm. suka terpukau gitu melihat hasil, eee, PowerPoint atau video dari kelompok lain. Jadi Mbak tuh kadang, minder mungkin saya hanya sekedar PowerPoint yang apa, sederhana. Jadi Mbak tuh kadang tertarik pengen loh belajar dari Canva, membuat PowerPoint, alangkah mudahnya mungkin ya kalau begitu. Jadi apa ya, ada rasa apa ya, di situ inginlah gitu ya, inginlah memotivasi Mhm. diri agar agar, bisa seperti orang lain, tapi bukan berarti iri, tapi intinya, "Oh saya ini Mhm. apa?" Gitu kan, "Saya dalam komunikasi saja terasa kurang," gitu. Jadi di situ ada pengen memperbaiki terus-menerus. Jadi Mbak tuh kadang dalam jangka Mhm. pendek ini mungkin Mbak bisa belajar satu tahap, jadi jangka panjangnya nanti Mbak harus terus belajar dan belajar, kayak gitu. Oke, Mhm, mmm, iri dalam hal yang positif sih nggak apa-apa, Mbak, itu iya luar sih. biasa. Jadi memotivasi dan memancing kita untuk mau Mhm, belajar kan. Heeh, jadi, mhm. mungkin nanti kita buka forum selanjutnya atau kita buka sejenis pelatihan gitu ya, Mbak, ya, kita belajar lagi Iya, sharing-sharing kalau tentang ada, Canva atau mhm. kayak sharing-sharing tentang Canva ataupun, eee, hal-hal lain yang terkait dengan, eee status kita saat ini sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik ya, Mbak, ya. Memang harus sering-sering Iya sharing betul. kayaknya. Karena melalui sharing ini kita, saya secara pribadi belajar banyak nih, dari obrolan malam ini gitu ya, Mbak, ya. Saya tuh Mhm. makasih banget Mbak sudah mau, katakanlah curhatnya positif banget ini karena saya banyak dapat ilmu nih dari Mbak ya. Jadi sudah Sama-sama mau deh. merefleksikan bersama-sama gitu. Mhm, Pokoknya ini wajib nih Mbak ya, ke depan kita harus, mengadakan pertemuan lagi ya, kita setting lagi waktunya kapan kita, bisa ketemu lagi ya Mbak ya. Jangan kita jangan kapok atur. untuk memberikan cerita-cerita menariknya nih Mbak. Mhm. Oke, pokoknya nanti bisa diagendakan lah ya, nanti kalau saya ini nanti Mbak hubungi adek ya, nanti Mbak Mhm. hubungi nih, "Mbak, nah mau ini nih, ada yang mau disampaikan," nanti bisa kita atur waktunya lagi ya. Oke, Oke, siap 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 siap. Nggak kerasa nih, Mbak, ya, udah jam, heeh, eee, 8:30 lewat, kalau di jam saya tuh udah 20.37. Nggak mhm, kerasa pokoknya sama, mhm. heeh. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak, Mbak, sudah Terima mau kasih ya, membawa Dek, ya. cerita Makasih pada malam banyak. hari ini. Iya. Jangan lupa kita agendakan ya, Mbak, ya. Oke. Oke, siap. Nanti saya Heeh, hubungi lagi Adek ya, Dek, ya. mhm. Makasih banyak Iya, atas sharing-nya malam ini, Mbak. sama-sama, Mbak. Terima kasih Mhm. sekali sudah menemukan apa yang Mbak pikirkan selama ini. Iya. Oke Selamat malam ya, Mbak, ya. Selamat malam. oke, selamat malam. Makasih, Dek, Ya, ya. assalamualaikum. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak.